Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal indari wal bushra wa anzala alaihil kitabal mustabina hudal liulil albab wazikra wa ja'ala isra'ahu min makkati ila baitil muqaddasi fi lailatin wahidatin ayatan kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu syahadatan nu'idduha lil qaihi zuhra. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang penuh mubarakah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan atau melaksanakan suatu kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin sekaligus sebagai uswatun hasanah. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Nikmat sehat, kita dapat melakukan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga para jamaah tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa hari yang lalu kita memperingati Isra dan Mi'raj. Semoga para jamaah bisa mengambil hikmah dari sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Mari kita bersama-sama untuk mengkaji apa hikmah, apa yang harus bisa diambil makna Isra dan Mi'raj. 3 hikmah Isra Mi'raj yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah sebagai ujian keimanan. Salah satu hikmah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah untuk menguji besarnya keimanan dan keislaman para sahabat. Pada zaman itu Islam belum begitu kuat, masih terombang-ambing propaganda kesesatan yang senantiasa menjadi tantangan dakwah Rasulullah SAW pada zaman itu. Ketika Rasulullah SAW menjalankan sebuah Isra Mi'raj atau dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Banyak yang tidak percaya, bahkan ada yang mencela Rasulullah SAW sebagai tukang tipu, pembohong. Kalau bahasa sekarang itu hoax. Karena secara nalar logika tidak mungkin terjadi sebuah perjalanan yang sangat jauh tapi ditempuh dengan sangat singkat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika peristiwa Isra Mi'raj diceritakan kepada kaum kafir Quraisy, nah ini kita harus mengetahui bahwa kenapa harus ada Isra Mi'raj di tengah kafir Quraisy? Karena ada pesan yang mau disampaikan di sini. Ketika diceritakan kepada kaum kafir Quraisy, mereka banyak yang tidak mempercayainya, bahkan mereka mengadakan reaksi yang memfitnah Rasulullah SAW sebagai tukang sihir, pembohong. Bahkan paman-paman Rasulullah SAW pada zaman itu justru menjadi propaganda untuk tidak mempercayai Rasulullah SAW. Ada satu sahabat yang namanya Abu Bakar, penentu, ya, karena beliau digelar sebagai As-Siddiq, orang yang dipercaya. Beliau menceritakan Isra Mi'raj di tengah kaum kafir Quraisy. Ada Abu Bakar dan kaum panglima kafir Quraisy pada zaman itu. Diceritakan, kemudian reaksi kaum kafir Quraisy pada zaman itu tidak mau percaya, bahkan mengolok-olok Rasulullah SAW, karena beliau atau para panglima kafir Quraisy itu menganggap bahwa ini tidak mungkin, mustahil terjadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, pentingnya perintah sholat. Karena di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ada satu peristiwa yang perlu kita ketahui juga bersama, bahwa ada perintah sholat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Awalnya itu 50 rakaat, menjadilah 5 kali dalam sehari. Pentingnya perintah sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu yang langsung disampaikan kepada beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melalui malaikat Jibril, melainkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya berarti ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah merobohkan agamanya. Jadi para jamaah, sederhana saja bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat atau sholat fardu berarti sudah tidak menegakkan agamanya, menghancurkan agamanya sendiri. Dengan sholat kita dididik dan dilatih sehingga hati dan batin kita menjadi suci, badan kita bersih dari hadas, pakaian kita suci dari najis, dan kita terhindar dari perbuatan syirik. Kalau orang yang tidak melakukan sholat itu berarti sudah konsekuensi logisnya adalah dia menyembah yang lain, mentuhankan yang lain, berani membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Surah Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, disingkat ya. Yang ketiga, inspirasi bagi lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan peristiwa Isra Mi'raj, banyak hal yang dijadikan inspirasi bagi lahirnya berbagai teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan. Di antaranya upaya-upaya dilakukan para ilmuwan untuk menciptakan sebuah kendaraan super cepat yang dapat mencapai tujuan dalam hitungan detik, seperti cepatnya kendaraan pesawat atau kendaraan Buraq yang pernah dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Demikian juga dapat dilihat bahwa adanya peristiwa Isra Mi'raj ini ada kalangan ilmuwan yang bisa menembus sampai ke planet atau ke tempat lain di Mars atau tempat-tempat planet bumi yang lainnya. Ini bukti bahwa penggunaan akal, pengembangan akal manusia itu benar-benar nyata lewat hikmah-hikmah Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada kenyataannya, pada zaman sekarang ini banyak orang yang mampu menciptakan kendaraan-kendaraan udara super cepat dan canggih. Beberapa ahli astronomi mampu mencapai bulan dan Mars. Semua itu tentu dengan bekal ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam sangat mewajibkan umatnya agar menuntut ilmu pengetahuan. Kaum muslimin rahimakumullah, dari penjelasan tadi atau hikmah tadi kita bisa ambil beberapa hal. Yang pertama, keimanan setiap orang akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan dan dimanapun, sehingga diketahui kadar dan kualitas keimanannya. Maka meningkatkan iman dan takwa setiap saat adalah sebuah keniscayaan agar bisa lulus dalam menghadapi ujian apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sholat harus dilakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, sebab sholat adalah tiang agama dan besar sekali manfaatnya bagi kehidupan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, banyak-banyaklah mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, sebab di dalamnya pasti banyak pelajaran bagi manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga semua aktivitas kita bermanfaat bagi orang lain dan insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa dakhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin. Faqul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa alamu anna Allah yuhibbu makarimal umur wa yukrahu sifaha yuhibbu min ibadihi an yakunu fi takmilil islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasikin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bismillah a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma wujida wa hadhirun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك.